Selamat pagi, salam berkemenangan di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Oleh anugerahnya pagi ini kembali kita bertemu dalam Victorious Devotion kekasih Tuhan. Kita menikmati hari yang baru, anugerah yang baru, wujud cinta dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita bersyukur terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang setia, menjaga, memelihara, bahkan memberkati kehidupan setiap kami dari hari ke hari. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami boleh hidup sekarang sampai hari ini, kami tahu itu semua karena perbuatan tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus nyata berlaku dalam hidup kami. Untuk itu segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Pagi ini ya Tuhan, hanya Engkau yang ingin kami tinggikan dan muliakan. Dan kami rindu juga pagi ini mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, bimbingan-Mu bagi setiap kami menjalani hari-hari kami sepanjang kehidupan kami ini. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kekasih Tuhan yang ada dimanapun saat ini berada. Tuhan terus pimpin dan sertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, haleluya. Bulan lalu Februari kita sudah bicara banyak tentang kasih yang mula-mula, dan bulan Maret ini kita akan berbicara tentang tetap setia ya, tetap hidup setia sampai akhir. Bapak Ibu, walaupun banyak hal yang harus kita alami di tengah-tengah tantangan, peperangan, penderitaan, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang ada, Tuhan mau kita tetap setia. Untuk itu mari kita baca ayat renungan kita pagi ini yang terambil dari Mika 6 ayat yang ke-8, terjemahan barunya berkata demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, berita ini disampaikan oleh Nabi Tuhan, Nabi Mika kepada umatnya untuk diingatkan kembali. Sebetulnya Tuhan udah ngajarin kita banyak hal tentang yang baik, yang benar ya. Banyak hal yang Tuhan kasih tahu, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita udah dikasih tahu, diajarin gitu kan ya. Dan di sini di ayat ini dikatakan bahwa apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Nah, ada 3 hal yang dituntut. Dituntut artinya dikehendaki Tuhan, diinginkan Tuhan dari kita. Tuhan gak minta yang macam-macam dari saudara. Tuhan gak minta sesuatu yang melampaui kekuatan saudara. Tidak, tetapi yang Tuhan minta adalah sesuatu yang memang bisa kita lakukan di hadapannya, yang bisa memang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Jujur kadang-kadang kita bisa minta yang aneh-aneh, tapi Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Tuhan gak tuntut kita yang aneh-aneh. Dari hal ini 3 hal, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi pagi ini renungan kita khususnya poin yang kedua, mencintai kesetiaan. Jadi tema renungan kita pagi ini adalah bagaimana kita mau mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Nah, kesetiaan merupakan sebuah roh. Buah roh ya, dari firman Tuhan mengajarkan di Galatia itu 5 ya, bahwa salah satu buah roh itu adalah wujudnya itu adalah kesetiaan. Buah roh yang kesetiaan. Jadi kesetiaan itu merupakan sesuatu yang memang harus kita hasilkan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, pengikut Kristus. Salah satu bukti nyatanya adalah
buah kesetiaan dalam hidup kita. Dan buah kesetiaan itu harus nyata dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika kita berumah tangga, suami istri, ya, kita harus saling setia satu dengan yang lain. Ketika kita membangun komitmen di gereja lokal, kita harus tetap memiliki kesetiaan, komitmen. Ya, begitu juga dengan perjanjian pekerjaan, dengan bisnis, kita harus tetap memegang kesetiaan kita. Gitu loh Bapak Ibu, ketika kita bekerja satu perusahaan kita harus loyal. Dan itu merupakan sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan juga senang ketika kita melakukannya. Makanya dikatakan Nabi Mika mengatakan untuk kita bisa melakukan hal ini, karena inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu mencintai kesetiaan. Kesetiaan. Artinya itu kesetiaan itu artinya bahwa kita berdiri teguh, tabah, berpendirian dalam suatu hal yang kita sudah nyatakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Contoh, ketika kesetiaan kita kepada Tuhan, ya udah kita berpegang teguh pada pernyataan kita bahwa kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun ada tawaran-tawaran, ada godaan-godaan untuk menyimpang atau meninggalkan Kristus, bahkan kita tetap tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena kita setia, kita mencintai kesetiaan, artinya kita lebih memilih setia daripada berkhianat, daripada tidak menepati janji-janji kita. Jadi artinya ketika kita mencintai kesetiaan itu artinya kita benar-benar memprioritaskan, mengutamakan. Kalau kita mencintai, saya mencintai istri saya ya memang enggak ke wanita lain, gak membangun hubungan dengan yang lain. Tapi juga berarti saya memprioritaskan hubungan saya dengan istri saya. Nah seperti itu, kalau kita mencintai kesetiaan kepada Tuhan, kita memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dari godaan-godaan yang lain, tawaran yang lain. Begitu juga hubungan kita dengan sesama. Jadi kesetiaan itu bukan hanya untuk kepada Tuhan tetapi juga untuk sesama. Yuk jadilah orang-orang yang setia, yang mencintai kesetiaan. Jangan dikit-dikit ada satu tawaran kita dengan mudahnya dibelokkan. Gitu loh, meninggalkan komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kita. Karena alasan-alasan apapun juga. Jadi ayolah kita boleh menjadi orang-orang yang setia Bapak Ibu. Ya, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi kita. Dengan kesetiaannya kita pun harus belajar mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan dengan kesetiaan kita. Kita tunjukkan walaupun harga yang harus kita bayar, ada tantangan. Kesetiaan itu terkadang kita harus bayar dengan harga yang mahal. Dengan menolak keinginan, dengan menolak kesenangan, menolak hawa nafsu. Itu harga dari sebuah kesetiaan. Kedagingan kita terkadang kita harus patahkan demi kesetiaan. Nah itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Amin. Kiranya Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang selalu mencintai kesetiaan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan lewat Nabi Mika ya Tuhan. Tuhan, kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berlaku adil, yang mencintai kesetiaan dan yang hidup selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Khususnya pagi ini Tuhan, kami berdoa. Biarlah roh kesetiaan Tuhan impartasikan dalam hidup setiap kami. Hamba-Mu ini maupun juga seluruh kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada yang mengikuti Victorious Devotion pagi ini. Tuhan impartasikan roh kesetiaan yang daripada-Mu. Sehingga oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Yang mencintai kesetiaan, yang mengutamakan kesetiaan di atas yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyadari kami punya kekurangan, kelemahan, ampuni kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau dalam hidup kami telah
atau sedang berlaku tidak setia, ampuni. Tapi kami mau melakukan firman-Mu, kami mau belajar setia di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, mari tolong pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini, agar dalam hidup kami nyata kuasa Tuhan menuntun dan menolong setiap kami. Pekerjaan, pencarian, usaha, maupun juga studi yang dilakukan umat-Mu, kiranya Tuhan sertai setiap kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan berkati dan sertai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya dalam nama Yesus. Agar lewat kehidupan kami semua orang percaya, nama Tuhan dimuliakan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.